Kalau kamu ingin bebas maksiat, kamu ingin bebas melakukan apapun, nggak melakukan ketaatan, silahkan kamu lakukan itu di tempat yang bukan di atas buminya Allah, bukan di bawah langitnya Allah. Kata syekh tersebut, kalau memang kau masih merasa hidup di bumi yang merupakan milik Allah dan di kolong langit yang mana langit merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah kau langgar aturannya Allah. Kamu nggak bisa mundur kematian, tapi kau bisa maksiat sebebas sesukamu, silahkan, dengan syarat yang kelima yang terakhir. Nanti ketika ada di akhirat, nanti ketika orang surga masuk surga, orang neraka masuk neraka, ketika kamu mau diseret ke neraka, kamu bisa ngelawan malaikat yang mau nyeret kamu ke neraka. Kalau kamu bisa ngelawan malaikat yang mau nyeret kamu ke neraka, lakukan maksiat sesukamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat Refli Harun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kita membuka mata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata batin dan mata zahir kita. Ahibba al-kiram, pada kesempatan kali ini dan pada episode-episode berikutnya, saya akan sedikit membahas soal bagaimana sih kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang adil. Bagaimana caranya kita mendapatkan seorang pemimpin yang adil? Karena kita selalu bicara, kita pengen pemimpin adil. Pemimpin adil adalah impian kita semua. Mudah-mudahan negeri kita insya Allah dapat pemimpin yang adil, yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana bisa lahir seorang pemimpin yang adil? Apa saja pilar-pilar seorang pemimpin yang adil? Apa saja pondasinya? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas apa yang diulas oleh seorang ulama besar, Hujjatul Islam, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi alaihi rahmatullah, al-imam atau yang dikenal dengan al-Imam Al-Ghazali, yang diakui keilmuannya di seluruh dunia, bahkan diakui oleh orang-orang di luar Islam keilmuannya. Nah, al-Imam Al-Ghazali punya sebuah kitab yang menarik, bagus sekali, judulnya At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Judul kitab al-Imam Al-Ghazali At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Kitab ini aslinya sebagaimana disebutkan oleh Haji Khalifah di dalam Kashful Dhunun, aslinya kitab ini ditulis dengan bahasa Persia. Jadi aslinya kitab ini ditulis bukan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Persia. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali untuk Sultan Muhammad bin Malik Shah As-Saljuqi, seorang sultan yang memang saat itu berkuasa di zaman Imam Al-Ghazali. Beliau tulis kitab ini sebagai nasihat untuk penguasa di zamannya. Nah, jadi dulu hubungan antara ulama dengan penguasa itu hubungan saling memberikan nasihat. Artinya ulama itu memberikan nasihat kepada penguasa. Ulama itu menjadi pengawas si penguasa. Ulama itu menjadi pembimbingnya para penguasa. Nah, bukan menjadi penjilatnya atau membenarkan segala yang datang dari penguasa, enggak. Yang baik dibilang baik, yang jelek dibilang jelek. Dari dulu ulama seperti itu, ulama-ulama salihin rabbaniyin
ulama yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang diajarkan oleh syariat. Di antaranya nih seperti Imam Al-Ghazali, beliau nulis kitab dengan judul At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk yang ditujukan kepada Sultan Muhammad bin Malik Shah Al-Saljuqi. Kitab ini oleh Imam Al-Ghazali ditulis dengan bahasa Persia. Kemudian oleh di sini disebutkan di dalam Kasyfudhunun ini sebuah kitab yang menjelaskan tentang karya-karya para ulama yang diakui. Nah, kemudian diterjemahkan oleh beberapa ulama-ulama besar menjadi bahasa Arab. Inilah kitab At-Tibrul Masbuk. Kitab ini luar biasa. Sebetulnya setiap pejabat, setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah sangat penting untuk mengetahui isi kitab ini dan mempelajari substansinya. Supaya apa? Supaya dia betul-betul jadi pemimpin yang baik yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Ahibba'il kiram, kita mulai masuk ke pembahasan. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, maka keadilan itu memiliki pondasi dan memiliki tiang-tiang atau yang disebut dengan pilar-pilar. Nah, kita mulai dari pondasinya dulu. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Tibrul Masbuk ini, beliau memulai dari pondasi keimanan. Seseorang pejabat, seorang penguasa, bahkan siapapun dia hambanya Allah Subhanahu wa taala, manakala di hatinya dia mengimani dengan adanya Allah, bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Berkehendak, Allah itu Maha mengetahui apapun, Maha melihat, Maha mendengar. Seorang hamba yang meyakini hal tersebut, maka akan tumbuh di hatinya muraqabatullah. Dia sadar dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang dia ucapkan, yang dia lakukan, semuanya dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan bahwasanya kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, besok ada hari akhir, tempat dia mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bisa tertanam di hati seorang hamba manakala di hatinya ada keimanan, al-iman billahi azza wa jalla. Maka seseorang pemimpin, seorang pejabat, seorang public figure, seorang tokoh, siapapun dia, kalau di hatinya ada keimanan, dia akan mengukur segala ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, bahkan lintasan hatinya akan dijaga, diukur, ditata, karena dia sadar betul ada Allah yang melihat apa yang dia perbuat, ada Allah yang mendengar apa yang dia katakan, ada Allah yang mengawasi segala yang dia lakukan. Tidak ada satu lintasan hati yang melintas di hatinya pun kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting ya ikhwan. Maqam muraqabatillah ini adalah pondasi utama seseorang bisa berbuat adil, khususnya pemimpin, pejabat yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di hatinya ada keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka imannya akan mendorong dia untuk betul-betul takut kepada Allah, tidak menjalankan amanat kecuali dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat ada sebuah kisah, ada seorang ulama yang didatangi oleh seseorang, ditanya tentang bagaimana caranya dia supaya bisa mudah melakukan ketaatan. Dia merasa dirinya muqassir, merasa dirinya kok gampang banget berbuat maksiat, merasa dirinya kok kayaknya lalai banget untuk diajak ibadah. Bagaimana caranya supaya saya bisa semangat ibadah, bisa jauh dari maksiat, bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Menariknya, ulama ini menjawab dengan pertanyaan yang sebaliknya. Ulama ini menjawab, kamu mau nggak bebas maksiat? Pokoknya saya kasih jawaban, kalau kamu bisa lakukan hal-hal ini, kamu bebas maksiat, maka kamu nggak perlu melakukan ketaatan, kamu bebas, free, kamu bebas mau melakukan apa saja. Tapi lakukan syarat-syarat yang saya katakan ini. Penanya ini kaget loh, saya kok pengen
kisi-kisi kiat-kiat supaya rajin beribadah, malah dikasih jawaban sebaliknya. Bagaimana caranya supaya bebas maksiat tanpa diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, taib ya Syekh, saya pengen dengar apa itu. Syekh itu mengatakan, kalau kamu ingin bebas maksiat, kamu ingin bebas melakukan apapun, nggak melakukan ketaatan, silahkan kamu lakukan itu di tempat yang bukan di atas buminya Allah, bukan di bawah langitnya Allah. Orang ini mendengar syarat yang pertama, disuruh cari tempat bukan di atas buminya Allah, bukan di bawah langitnya Allah. Di mana? Kita semua hidup di atas buminya Allah, di bawah langitnya Allah. Semuanya milik Allah Ta'ala. Nggak bisa ya Syekh, kita mau cari tempat itu di mana, nggak akan ketemu. Maka silakan, kalau kamu ingin bermaksiat bebas, syarat yang pertama, silakan kau lakukan apapun yang kau suka, dengan catatan kau lakukan itu bukan di atas bumi Allah dan bukan di kolong langitnya Allah Subhanahu wa taala. Cari tempat yang bukan buminya Allah dan bukan di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala, maka silakan kau maksiat sepuasmu, silakan kau lakukan apa yang kau inginkan. Orang itu mengatakan, ya Syekh, ya nggak akan ketemu. Kita semua hidup di atas buminya Allah, dan kita hidup di kolong langitnya Allah Subhanahu wa taala. Mau cari di mana tempat seperti itu? Nggak akan ketemu. Kata Syekh tersebut, kalau memang kau masih merasa hidup di bumi yang merupakan milik Allah dan di kolong langit yang mana langit merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kau langgar aturannya Allah, karena kau hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya udah Syekh, syarat yang kedua apa? Saya minta syarat yang kedua aja. Kata Syekhnya, syarat yang kedua, silakan kau maksiat sepuasmu, bebas di buminya Allah, nggak apa-apa. Tapi dengan syarat, kau makan bukan dari rezekinya Allah. Kalau kau makan bukan dari rezekinya Allah, kau bebas maksiat. Kau bebas lakukan apapun yang kau inginkan. Lagi-lagi orang itu menjawab, ya Syekh, bagaimana mungkin semua yang kita makan ini kan rezeki dari Allah. Bahkan umur kita rezeki dari Allah, sehatnya kita rezeki dari Allah, nafas kita ini rezeki dari Allah, makanan yang kita makan semuanya rezeki dari Allah. Bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekh tersebut, ya berarti jangan maksiat. Selama kau masih makan dari rezekinya Allah, hidup dari rezekinya Allah, jangan pernah langgar perintah Allah. Kok sombong sekali manusia, makan dari rezekinya Allah, hidup umurnya dari Allah, nafas dari Allah, dia bisa melangkah kaki dari Allah, semuanya dari Allah, tapi aturan Allah dilanggar, tapi perintah Allah nggak mau dilakukan. Sombong sekali itu manusia. Maka otomatis orang ini mengatakan, yaudah Syekh, kalau begitu syarat kedua saya nggak bakal mampu udah melakukan. Syarat yang ketiga apa Syekh? Syarat yang ketiga, kata Syekh, silahkan kau di buminya Allah nggak apa-apa, kau makan dari rezekinya Allah nggak apa-apa. Kau mau maksiat bebas dengan satu catatan, kau maksiat di tempat yang luput dari jangkauannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau maksiat di tempat yang luput dari jangkauannya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah di situ nggak melihat tempat itu, Allah nggak mendengar apa yang kau lakukan, Allah tidak melihat apa yang kau lakukan, Allah nggak mengetahui apa yang kau lakukan, silahkan kau maksiat sesukamu di situ. Orang ini mengatakan, wahai Syekh, nggak ada satupun titik di alam semesta ini yang nggak diketahui oleh Allah, yang luput dari pandangan Allah, yang luput dari pendengaran Allah. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Saya nggak bakal ketemu tempat seperti itu ya Syekh. Ya kalau ente nggak ketemu tempat seperti itu, ya jangan maksiat. Nggak sadar kau sedang melanggar aturan Allah, sedangkan Allah melihatmu. Nggak sadar kau sedang mengkhianati Allah dengan perbuatanmu, dengan ucapanmu, dengan tingkah lakumu, dengan tindak tandukmu, sedangkan Allah mengetahui itu semua. Nggak malu kau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang ketiga pun gugur. Nggak mungkin kita menemukan satu tempat yang tempat tersebut luput dari pandangan pengetahuan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah syarat ketiga saya nggak mungkin bisa lakukan. Syarat keempat apa sih? Kata Syekhnya, syarat 4, silakan kau bebas, kau mau maksiat di buminya Allah, kau makan rezekinya Allah, Allah melihat yang kau lakukan, dengan satu catatan, kau bisa nunda kematian. Kalau kau bisa nunda kematian sehingga ada kesempatan buat tobat, ya kamu maksiat sebebasmu, sesusu kamu. Orang ini mengatakan, ya nggak bisa Syekh, kalau udah datang ajal, siapapun nggak bisa ngundur, 1 detik pun nggak bisa diundur. Yang namanya ajal, nggak mampu gitu ngundur ajal itu kan di tangan Allah. Kata Syekh tadi, ya kalau kamu nggak bisa mundur kematian, ya jangan maksiat. Emangnya kamu siap mati dalam keadaan maksiat? Su'ul khatimah, wal'iyadu billah.
Yaudah Syekh, syarat yang kelima langsung aja dah. Udah 4 syarat saya nggak mampu. Syarat yang kelima apa Syekh? Syarat yang kelima, silahkan kamu maksiat sesukamu. Silahkan, nggak masalah kamu makan rezekinya Allah, kamu hidup di bumi Allah, Allah melihatmu, kamu nggak bisa mundur kematian. Tapi kau bisa maksiat sebebas sesukamu, silahkan. Dengan syarat yang kelima yang terakhir. Nanti ketika ada di akhirat nanti, ketika orang surga masuk surga, orang neraka masuk neraka, ketika kamu mau diseret ke neraka, kamu bisa ngelawan malaikat yang mau nyeret kamu ke neraka. Kalau kamu bisa ngelawan malaikat yang mau nyeret kamu ke neraka, lakukan maksiat sesukamu. Orang tersebut mengatakan, udah deh Syekh, saya angkat tangan, 5-5-nya syaratnya nggak bakal terpenuhi. Nah, kata Syekh, kalau 5-5-nya syaratnya nggak akan terpenuhi, maka jangan pernah kau langgar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Jadi kesimpulannya ikhwan, selama kau hidup di atas bumi Allah, di kolong langitnya Allah, selama kau masih makan rezekinya Allah, hidup dari rezekinya Allah, selama kau masih di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kau tidak bisa menunda kematian, selama kau tidak bisa mencegah malaikat untuk menyeretmu ke neraka, maka jangan pernah langgar perintah Allah. Jangan pernah kau langgar perintah Allah, jangan pernah kau lakukan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga semua orang, mau pejabat kah, mau pemimpin kah, mau ulama kah, mau ustadz kah, mau habaib kah, mau orang biasa kah, semuanya. Engkau dan aku, ini nasihat buat diri saya sendiri. Engkau dan aku, kita hidup di atas bumi Allah, di kolong langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan dari rezekinya Allah, kita hidup, bernapas, berjalan, bisa melihat, punya umur, semuanya dari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua di bawah pengawasannya Allah, tidak ada yang bisa luput dari pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua nggak bisa menunda kematian, dan kita semua nggak berdaya nanti di akhirat. Kita nggak bisa menentukan nasib kita di akhirat. Maka selama masih seperti itu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang abadi ada di balik ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga khususnya para pemimpin. Siapapun Anda, sebesar apapun kekuasaan Anda, sekuat apapun Anda, sebanyak apapun pasukan Anda, setinggi apapun jabatan Anda, setinggi apapun, kau adalah hamba Allah. Kau hidup di atas buminya Allah, kau ada di kolong langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau makan dari rezekinya Allah. Kalau Allah mau ambil satu saja kenikmatan Allah, selesai. Nggak usah jauh-jauh, satu saja kenikmatan Allah, Allah ambil. Saya bahasa agak kasar sedikit, kenikmatan kentut saja diambil oleh Allah, berantakan hidupmu. Kenikmatan bisa buang air saja diambil oleh Allah, berantakan hidupmu. Nggak berdaya, lemah, apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Kau nggak bisa menunda kematian, kau tidak luput dari pengawasan Allah, kau tidak berdaya nanti di akhirat, tidak bisa menentukan nasibmu. Maka selama masih seperti itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, satu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih berharga daripada 1 juta jabatan di atas muka bumi ini ya ikhwan. Mudah-mudahan kita semua dituntun untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala setiap pemimpin, setiap pejabat, bahkan setiap hamba Allah, setiap ulama, setiap ustadz, setiap pedagang, setiap pengusaha, setiap hamba Allah sadar akan ini semua. Ada tauhid di imannya, di dalam hatinya ada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya selesai. Makanya seperti pesantren, makanya seperti Ramadan ini yang merupakan madrasah, tempat didikan. Ramadan ini tempat mendidik ihsan di dalam hati kita. Ihsan itu anta abudullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kau belum mampu melihatnya, sadarilah Allah itu melihatmu. Itu adalah ihsan. Puasa Ramadan ini tujuannya kita dididik supaya ada ihsan di dalam hati kita. Ada ihsan, kita sadar kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muraqabatillah. Kita diwajibkan untuk tidak makan, tidak minum, kita dilarang makan dan minum. Padahal kalau kita di dalam kamar di rumah nggak ada yang melihat kita, anak istri kita nggak melihat kita, guru kita nggak melihat kita, kawan kita nggak ada yang melihat kita. Andai kita di rumah sendirian, kita buka kulkas, kita lihat air es di tengah hari di bulan Ramadan, rasanya enak sekali untuk minum. Begitu kita ambil itu botol, kita ingat, ya Allah, saya sedang berpuasa. Nggak jadi, dia batalkan minum, dia lanjutkan puasanya. Dia sedang dididik ihsan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak ada yang melihatmu, tapi Allah Ta'ala melihatmu. Ini tujuan Ramadan. Makanya sampai-sampai ada seorang ulama di dalam kitabnya Hikmatut Tasyri'u Falsafatuh, menjelaskan tentang hikmah-hikmah disyariatkannya berbagai macam
aturan Allah Subhanahu wa taala dan falsafah yang ada di baliknya, menyebutkan bahwasanya andai betul-betul setiap orang bisa melakukan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya, maka akan terlahir ihsan di dalam dirinya, akan terlahir takwa dalam dirinya. Andai itu terjadi, maka kalau semua orang puasa dengan benar, dengan baik, dengan menjalankan betul-betul hikmah di balik itu puasa, sehingga tertanam ihsan di hatinya, maka niscaya dunia ini akan seperti sorga katanya. Nggak ada lagi orang yang berbuat jahat, nggak ada lagi orang yang merampok, nggak ada lagi orang yang khianat, nggak ada lagi orang yang berdusta, dan seterusnya dan seterusnya. Maka insya Allah mudah-mudahan berkat bulan Ramadan, para pemimpin, para pejabat, para ulama, para ustadz, para pedagang, dan semua hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala bisa betul-betul tertanam ihsan di hatinya, sehingga dia sadar bahwasanya semuanya ada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengawasi, Allah yang Maha mengetahui, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya. Mudah-mudahan Allah buka mata kita, mata batin dan mata zahir kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.